Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah metodologi penelitian keagamaan. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pendekatan antropologi dalam penelitian keagamaan. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nela Gustina. Yang kedua, Nisfi Hami Saifuddin. Yang ketiga, Noviana Alvara. Yang keempat, yaitu Nikmatul Khairiyah. Untuk materi yang pertama, yaitu definisi pendekatan antropologi. Menurut Parsudi Suparlan, beliau mengemukakan bahwa makna pendekatan yaitu sama dengan metodologi, yang berarti sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan sesuatu yang menjadi perhatian atau masalah yang dikaji. Dalam konteks ini, maka pendekatan adalah cara pandang yang terdapat di dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan untuk memahami agama. Kemudian, pengertian antropologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari manusia dan segala perilaku mereka untuk dapat memahami perbedaan kebudayaan manusia. Jadi, pendekatan antropologi yaitu dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu perkembangan antropologi. Masa perkembangan antropologi disebutkan Kunjaraningrat berawal dari kedatangan orang-orang Eropa ke benua Afrika, Asia, dan Antartika. Kemudian sebelum abad ke-18 Masehi, hasil perjalanan mereka menuju berbagai wilayah dengan berbagai misi perjalanan yang terdiri dari para mufasir, pelaut, pendeta, pesiar agama, dan pegawai pemerintahan jajahan mulai dikumpulkan dalam himpunan buku besar yang memuat deskripsi adat istiadat, susunan masyarakat, bahasa, dan ciri-ciri fisik berbagai warna suku bangsa. Kemudian, pada awal abad ke-19, perhatian terhadap pengetahuan tentang adat istiadat, susunan masyarakat, dan ciri-ciri fisik masyarakat di luar bangsa Eropa menjadi sangat besar. Dan pada pertengahan abad ke-19, muncul berbagai buku karangan yang berisi etnografis berdasarkan evolusi masyarakat. Dengan munculnya berbagai karangan yang mengklarifikasikan bentuk warna kehidupan di seluruh dunia, pada tahun 1860-an, maka lahirlah ilmu antropologi yang bersifat akademikal. Selanjutnya yaitu objek kajian antropologi. Yang pertama, fisik, merupakan paleontologi asal-usul manusia, evolusinya, dan sejarahnya. Yang kedua yaitu arkeologi, merupakan ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia masa lalu melalui kajian sistematis atas data bendawi yang ditinggalkan. Yang ketiga yaitu etnologi, merupakan ilmu yang mempelajari asas kebudayaan manusia di dalam kehidupan masyarakat suku bangsa di seluruh dunia, baik memahami cara berpikir maupun berperilaku. Yang keempat yaitu etnografi, merupakan metode riset yang menggunakan observasi langsung terhadap kegiatan manusia dalam konteks sosial dan budaya sehari-hari. Kemudian ada 3 corak atau cara pendekatan antropologi dalam mengkaji suatu masalah disiplin agama. Yang pertama, corak deskriptif, di mana pendekatan antropologi bermula dan diawali dari kerja lapangan, berhubungan dengan orang, masyarakat, kelompok setempat yang diamati dan diobservasi dalam jangka waktu yang lama dan mendalam. Yang kedua, praktik konkret dan nyata di lapangan, merupakan praktik hidup yang dilakukan sehari-hari, agenda mingguan, bulanan, dan tahunan. Yang ketiga, komparatif, di mana studi dan pendekatan antropologi memerlukan perbandingan dari berbagai tradisi, sosial, budaya, dan agama-agama. Yang selanjutnya yaitu ada cabang ilmu antropologi, yaitu antropologi linguistik, antropologi arkeologi, antropologi budaya, dan antropologi agama. Pendekatan antropologi dalam studi Islam. Menurut Imam dan Tabrani dalam bukunya bahwa praktik keagamaan pada suatu masyarakat tertentu dikembangkan dari doktrin ajaran agama yang kemudian disesuaikan dan kondisi lingkungan budaya pada masyarakat itu sendiri.
Contohnya dalam perayaan Idul Fitri, dalam masyarakat Jawa ada tradisi sungkeman atau silaturahmi ke orang yang lebih tua. Kemudian dalam masyarakat Madura terdapat tradisi teater, yaitu berbagai menu makanan pada kerabat dan tetangga. Jadi hal di atas, maka pendekatan antropologi sangat penting untuk memahami fenomena agama itu sendiri. Kelebihan pendekatan antropologi memiliki corak yang deskriptif dengan pematangan langsung, sehingga peneliti mengetahui bagaimana sebenarnya praktek keberagaman, praktek nyata yang terjadi di suatu tempat. Antropologi akan mencari keterkaitan antara berbagai domain, melakukan perbandingan dan berbagai tradisi. Kemudian kekurangan antropologi. Antropologi tidak membahas fungsi agama bagi manusia, tetapi membahas isi unsur-unsur pembentuk dalam agama, dan itu berkaitan dengan manusia dan kebudayaannya. Selanjutnya yaitu riset antropologi. Clifford Chreest meneliti keberadaan umat Islam di Pulau Jawa yang berjudul The Religion of Java. Chreest dalam penelitiannya memandang masyarakat Jawa di Mojokuto sebagai suatu sistem sosial dengan kebudayaan Jawanya yang akulturatif dan agama yang sinkretik, yang terdiri atas sub kebudayaan Jawa yang masing-masing merupakan struktur sosial yang berlainan, yakni abangan yang berpusat di pedesaan, santri yang berpusat di tempat perdagangan atau pasar, dan priyayi yang berpusat di kota kantor pemerintahan. Selain Clifford Chreest, ada juga tokoh antropologi lainnya, yaitu Abdurrahman Muhammad Ibnu Ahmad Al-Biruni Al-Khwarizmi yang lahir di Khwarizmi, Turkmenia. Al-Biruni mendapat julukan ahli antropologi yang pertama dengan bukunya yang terkenal yaitu Kitab Al-Hind. Kemudian yaitu Ibnu Battuta dengan karyanya Tufah An-Nuzarfi, Qoroib Al-Ansar, wa Ajaib Al-Asfar. Kemudian Al-Mas'udi dan Waliyuddin Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Abi Bakar Ibnu Al-Hasan Ibnu Khaldun dengan karyanya yang terkenal yaitu Muqaddimah. Selanjutnya yaitu Akbar S. Ahmed dengan bukunya yang berjudul Toward Islamic Anthropology Definition Dogma Direction pada tahun 1988. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.